Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, izin perkenalkan saya Iman Abdillah Umar, saya mahasiswa dari Universitas Hairun. Saat ini saya sedang menempuh mata kuliah jurusan di Fakultas Kedokteran, khususnya di program studi psikologi. Jadi tujuan kali ini saya dalam membuat video ini untuk memenuhi tugas remedial yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Amalia SJ Kahar. Dan saya diberi kesempatan untuk memilih salah satu teori dari beberapa teori yang sudah saya pelajari setelah UTS, dan saya memilih untuk mengambil teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson. Ada 8 tahapan ya teman-teman. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja ke tahapan yang pertama. Pada tahapan pertama ini yaitu tahapan trust versus mistrust ya. Jadi kisaran umurnya itu dari sekitar lahir sampai 18 bulan. Tahapan pertama dari teori perkembangan psikososial Erik Erikson adalah trust versus mistrust, atau kepercayaan versus tidak kepercayaan, yang dimulai dari saat lahir dan berlangsung sehingga sekitar umur 18 bulan. Usia ini merupakan tahap paling mendasar dalam kehidupan. Di masa bayi ini sangat bergantung dan mengembangkan kepercayaan yang didasarkan pada ketergantungan dan kualitas dari pengasuhnya atau orang tuanya atau siapapun itu yang mengasuhnya pada awal-awal tahapan ini. Pada titik perkembangan ini, anak sangat bergantung pada orang yang mengasuhnya dalam memenuhi semua yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, termasuk makan, kasih sayang, kehangatan, dan keamanan ya tentunya. Jika pengasuh gagal memberikan setiap kebutuhan yang ada pada masa ini, maka anak-anak akan merasa bahwa mereka tidak dapat mempercayai atau bergantung pada orang dewasa dalam kehidupan mereka. Terus pada tahapan kedua yaitu otonomi versus rasa malu. Pada usia ini sekitar range-nya 18 bulan sampai 3 tahun. Pada tahapan ini, keterampilan fisik anak-anak tumbuh saat mereka menjalani lingkungan mereka dan belajar untuk lebih mandiri. Mereka mulai melakukan tindakan dasar sendiri dan membuat keputusan sederhana mengenai hal-hal yang mereka sukai. Dengan membiarkan anak-anak membuat pilihan, dapat kendali atas diri mereka sendiri, orang tua dan pengasuh dapat membantu anak-anak untuk mengembangkan masa otonominya tersebut. Jika tahapan ini gagal karena anak hidup dalam lingkungan yang terkontrol, maka dapat menghasilkan rasa malu dan selalu meragukan kemampuan mereka untuk mengurus diri mereka sendiri. Adapun contoh keterampilan yang bisa dilakukan pada tahap ini meliputi contoh yang pertama seperti toilet training, terus kedua ada cara berpakaian, terus yang ketiga menyikat gigi. Selain itu, tahapan ini juga mencakup keterampilan fisik seperti berlari dan melompat gitu. Terus tahapan ketiga inisiatif versus rasa bersalah. Kisaran range umurnya sekitar usia 4 tahun. Tahapan ketiga perkembangan psikososial ini terjadi selama tahun-tahun persekolahan si anak ini. Selama tahapan ini seorang anak belajar untuk memulai interaksi sosial dan aktivitas bermain dia dengan anak-anak lain, dan juga anak-anak juga banyak bertanya pada tahapan ini. Makanya kalau pada tahapan ini kita temui anak-anak sering bertanya, ini kenapa ya, ini kenapa bisa terjadi seperti ini. Itu memang sudah sesuai dengan apa yang akan terjadi pada tahapan perkembangan psikososial di seorang anak. Jadi anak yang berhasil pada tahapan ini, mereka akan merasa mampu untuk memimpin orang lain begitu. Lalu untuk anak yang gagal untuk melewati tahapan ini, yang disebabkan karena terlalu dikendalikan atau dibuat merasa bahwa mereka pertanyaan mereka mengganggu begitu, akan memiliki sikap yang sering meragukan diri dan kurang inisiatif. Setelah itu tahap keempat ada ketekunan versus rasa rendah diri. Kisaran range-nya sekitar umur 5 sampai 12 tahun ya teman-teman. Melalui interaksi sosial, anak-anak mulai mengembangkan rasa bangga atas prestasi dan kemampuan yang mereka dapati. Di masa ini, anak-anak perlu mengatasi tuntutan sosial dan akademik yang baru. Keberhasilan melewati tahapan ini
mengarah pada rasa kompetensi, sedangkan kegagalan menghasilkan perasaan rendah diri. Lanjut di tahapan kelima, ada tahapan identitas versus kebingungan. Pada range usianya itu sekitar 12 sampai 18 tahun. Ini tahapan ini tahapan yang range-nya itu kisaran anak dari usia, kalau kita bilang masih anak-anak, dia sudah masuk 18 tahun itu, jadi bisa dibilang mulai sudah sampai pada usia awal dewasa atau remaja awalnya begitu. Kita lanjut, tahapan ini memainkan peran penting dalam mengembangkan rasa identitas diri yang akan terus memengaruhi perilaku dan perkembangan selama sisa hidup seseorang. Mereka yang menerima dorongan dan kekuatan yang dapat melalui eksploitasi pribadi akan memiliki identitas diri yang kuat, perasaan kemandirian, dan kontrol. Kegagalan dalam tahapan ini menyebabkan rasa tidak aman bagi diri mereka sendiri. Mereka bingung tentang diri mereka sendiri dan masa depan yang akan terjadi. Baik, untuk tahapan keenam akan kita lanjutkan. Tahapan keenam ada keintiman versus isolasi. Jadi kisaran range-nya sekitar umur 18 tahun sampai 40 tahun. Tahapan ini meliputi masa dewasa awal ketika seseorang eksplorasi hubungan pribadi mereka dengan orang lain. Di rentan usia ini, seseorang perlu membentuk hubungan yang intim dan perlu untuk kasih sayang dengan orang lain. Sukses melewatinya akan mengarah pada hubungan yang kuat, sementara kegagalan akan menghasilkan rasa yang kesepian dan seperti rasa terisolasi lah, mohon maaf. Terus yang ketujuh ada generativitas versus stagnansi. Range usianya sekitar usia 40 sampai 65 tahun. Di masa ini seseorang menentukan kembali prioritas dalam hidup mereka sendiri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membesarkan anak-anak produktif di tempat kerja dan terlibat dalam kegiatan dan organisasi masyarakat. Kesuksesan pada tahapan ini akan mengarah pada perasaan berguna dan memiliki rasa pencapaian, sementara kegagalan akan membuat seseorang merasa tidak produktif dan dia seperti merasa tidak terlibat di dunia ini begitu. Terus ada tahapan yang terakhir ini, tahapan integritas versus keputusasaan. Ini usia sekitar 66 tahun ke atas lah. Tahapan terakhir dalam teori perkembangan psikososial Erik Erikson adalah integritas versus keputusasaan. Tahapan ini dimulai sekitar usia 66 tahun dan berlanjut selama sisa hidup seseorang. Selama tahapan ini seseorang akan merefleksikan kehidupan dan pencapaian mereka serta menerima kenyataan bahwa kematian tidak dapat dihindari. Jadi pada tahapan-tahapan ini tuh mereka sudah meyakini bahwa mereka menjalani kehidupan ini pasti akan merasakan yang namanya kematian. Jadi selama tahapan ini seseorang akan merefleksikan kehidupan dan pencapaian mereka serta menerima kenyataan bahwa kematian mereka tidak dapat dihindari. Selanjutnya, menurut Erik Erikson, jika seseorang merasa hidupnya tidak produktif atau jika seseorang memiliki rasa bersalah atas hal-hal yang terjadi di masa lalu, hal tersebut dapat menimbulkan perasaan putus asa. Kemudian ketika sukses pada tahapan ini, mereka akan mengarah pada perasaan puas dan merasa bijaksana terhadap diri mereka sendiri gitu. Itu dia ulasan mengenai tahapan perkembangan psikososial berdasarkan teori dari Erik Erikson. Saya mohon maaf jika penyampaian yang saya berikan mungkin terkesan sangat cepat dan mungkin agak belibet. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya saat ini terbatas dengan waktu karena deadline-nya sudah sangat dekat, jadi saya mohon maaf. Sekian dari saya. Apabila salah kata yang saya berikan banyak atau apapun itu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.